Alhamdulillahilladzi ja'alna hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Alhamdulillahil qail wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ikhwatul iman rahimakumullah, alhamdulillah kita masuk ke pertemuan dalam catatan saya pertemuan ke-8 ya. Melanjutkan pertemuan yang ke-7 kemarin itu ya. Karena materi ini cukup panjang, maka kita bagi menjadi dua kali pertemuan. Bicara tentang pasal bentuk-bentuk ya, benturan peradaban ya. Bagaimana bentuk-bentuk benturan peradaban. Sebelumnya sudah kita bahas bahwa benturan peradaban itu adalah suatu keniscayaan ya, baik dalam pandangan historis ya ataupun dalam pandangan normatif ya. Nah, kita juga sudah menjelaskan beberapa bentuk-bentuk pertarungan bentuk-bentuk benturan peradaban tersebut ya. Antara lain pertarungan pemikiran. Ya. Pertarungan pemikiran ini kalau kita lihat merupakan perkara yang paling penting ya dalam benturan peradaban antara Islam dan kapitalisme Barat ya, karena pemikiran inilah yang sangat mempengaruhi manusia ya, terutama pemikiran yang terkait dengan ideologi. Nah, dari pemikiran yang terkait dengan ideologi ini nanti akan menurun kepada pemikiran-pemikiran cabangnya ya, misalkan pemikiran politik, pemikiran ekonomi, pemikiran sosial, pemikiran budaya dan sebagainya. Jadi pertarungan pemikiran ini adalah pertarungan yang sangat penting. Bagaimana yang sering disampaikan oleh petinggi-petinggi pejabat-pejabat penting Amerika bahwa Amerika harus memenangkan ya pertarungan pemikiran ketika berhadapan dengan apa yang dia sebut sebagai kelompok fundamentalis ya atau kelompok militan, yang ini cap yang sering dilekatkan oleh Amerika kepada umat Islam ya. Dari segi pertarungan pemikiran itu dilakukan dalam berbagai bentuk. Pertama di bidang media massa ya. Nah, ini menjadi concern yang penting ya, karena media massa ini adalah sarana yang penting dan paling kuat ya untuk membangun opini ya. Karena itu mereka itu sangat serius ya untuk mengembangkan media massa ini. Di samping mereka menjadikan media utama mereka, kantor-kantor berita utama mereka untuk menyebarkan ideologi dan kebijakan-kebijakan mereka. Seperti Amerika ada Voice of America misalkan, atau BBC, meskipun tidak langsung terkait dengan pemerintah Amerika, tapi diperkirakan ya ini tidak bisa dilepaskan dari kepentingan Amerika secara keseluruhan gitu. Demikian juga kalau kita lihat Amerika membuat ya kantor-kantor berita ya yang itu digunakan untuk kepentingan media opini Amerika ya. Tidak mengherankan kalau Amerika itu mengeluarkan uang yang tidak sedikit ya untuk kemudian membangun media ini ya, karena media ini adalah hal yang sangat penting ya untuk kemudian membangun opini ya.
Bahkan mereka di Timur Tengah misalkan membuat atau menginisiasi ya pembuatan kantor apa namanya semacam stasiun-stasiun televisi, radio ya untuk kemenangan ya di bidang pemikiran ini ya. Ada media media televisi misalkan Al-Qurrah ya. Demikian juga ada media-media yang lain ya, yang itu kemudian digunakan untuk membangun opini. Nah, demikian juga termasuk pertarungan pemikiran ini dalam masalah kurikulum pendidikan ya. Ini kemarin sudah kita bahas karena kurikulum pendidikan ini termasuk sangat penting ya, karena bicara pendidikan itu berarti bicara tentang bagaimana membangun pemikiran suatu bangsa ya, terutama anak didik gitu ya. Jadi bagaimana anak-anak didik ke depan ya, para pemuda ke depan itu sangat dipengaruhi oleh kurikulum pendidikannya ya. Karena itu Amerika mengintervensi ya kurikulum pendidikan di negeri-negeri Islam ya, atas nama pembaharuan, atas nama modernisme dan sebagainya. Beberapa buku-buku atau materi-materi yang dianggap itu berseberangan atau mengancam kepentingan Amerika itu malah kemudian diubah ya. Seperti di Saudi misalkan ada materi yang itu kemudian tidak disampaikan lagi dalam pendidikan ya, materi al-wala wal bara misalkan ya. Karena materi ini bisa membangun pemikiran yang anti terhadap peradaban kapitalisme. Di beberapa negara seperti Yordania, Mesir, Kuwait, materi-materi yang terkait dengan kewajiban jihad fisabilillah itu kemudian pembahasannya tidak dominan ya, bahkan kemudian di perspektifnya itu diubah seolah-olah jihad itu yang terpenting itu hanyalah melawan hawa nafsu misalkan. Ini tidak bisa dilepaskan dari kepentingan untuk mempertahankan eksistensi penjajah Yahudi ya. Nah, itu kalau kita lihat di bidang kurikulum ya. Nah, demikian juga kalau kita lihat mereka mendirikan pusat-pusat ya, pusat-pusat kajian ya, pemikiran dan ideologi ya. Seperti pusat-pusat HAM misalkan atau pusat-pusat moderasi beragama dan sebagainya ya. Semua itu sesungguhnya dalam rangka itu. Penting juga di sini disebutkan poin keempat itu mendirikan berbagai partai politik ya, yang menganut dan menyerukan ke arah peradaban Barat. Yang nanti partai-partai politik ini akan menjadi alat ya dari kepentingan penjajahan Barat di negeri-negeri Islam. Kelima, memberikan dukungan dan sponsor kepada orang-orang yang dianggap sebagai kalangan elit, terpelajar dan intelektual ya, serta mempromosikan mereka. Memberikan dana pendidikan ya, ini juga sebagian dari strategi mereka, termasuk memberikan dana yang melimpah ya kepada kelompok-kelompok dan organisasi-organisasi yang dimanfaatkan untuk menyebarluaskan racun-racun pemikiran mereka. Nah, ada yang menarik juga poin ke-8 ini ya, memerangi penggunaan bahasa Arab ya, dan membangkitkan bahasa-bahasa selain bahasa Arab ya. Dan mereka tahu bahasa Arab ini tidak bisa dipisahkan dari potensi bahasa Arab, tidak bisa dipisahkan dari Islam ya. Demikian juga kalau kita lihat kemarin kita masuk, sekarang kita masuk ke pertarungan ekonomi ya. Kita lanjutkan kepada pertarungan ekonomi. Sebenarnya pertarungan ekonomi ini sudah ada sejak zaman dulu ya. Tapi pertarungan sekarang ini lebih merusak, lebih destruktif ya.
lebih komprehensif, lebih terorganisir. Sejak masa kolonialisme lama ya, sebenarnya sudah menggunakan ekonomi sebagai alat untuk salah satu yang instrumen penjajahan itu adalah melalui penjajahan ekonomi. Ya. Tapi sekarang ini penjajahan ekonomi ini lebih menguat lagi ya, di mana Barat kalau kita lihat membangun tatanan ekonomi global ya secara komprehensif untuk kepentingan mereka. Pertama tentu mereka memastikan bahwa sistem ekonomi kapitalisme liberal itu diadopsi oleh negara-negara di dunia. Termasuk dalam hal ini adalah kebijakan-kebijakannya. Kebijakan keuangan misalkan yang berbasiskan mata uang kertas ya, yang terkait dengan dolar, yang tidak mengandung emas dan perak ya. Kemudian kebijakan liberalisasi pasar, kebijakan privatisasi milik rakyat atau milik umum, kemudian pengurangan subsidi, pasar bebas dan sebagainya ya. Jadi mereka merancang tatanan global dunia baik secara politik maupun ekonomi ini untuk kepentingan mereka. Termasuk diantaranya menggunakan dua organisasi utama formal global dunia, yaitu World Bank dan IMF ya, untuk kemudian bisa melakukan penjajahan secara ekonomi. Nah, berbeda dengan penjajahan di masa kolonial, di mana bentuknya itu berupa pengiriman tentara misalkan, yang baik yang mendampingi perusahaan-perusahaan Barat, ataupun langsung penjajahan oleh negara-negara Barat secara langsung. Dalam pertarungan ekonomi setelah masa kolonialisme berakhir ya, di era kemerdekaan di negeri-negeri Islam itu, mereka tidak menggunakan cara-cara seperti itu, tapi mereka memaksakan agar negeri-negeri Islam itu tunduk kepada aturan-aturan kapitalisme global ya, terikat pada IMF, terikat pada World Bank, terikat pada mata uang dolar ya, terikat pada pasar bebas dan sebagainya. Nah, bedanya apa? Kalau di masa kolonialisme itu ya, di depan mata kita yang memerintah, yang menjadi tuan kita itu kelihatan ya, orang-orang Belanda ya. Tapi di era pasca kemerdekaan yang diperalat itu kemudian adalah penguasa-penguasa di negeri-negeri Islam yang menjadi agen-agen mereka ya. Itu yang kemudian membedakannya. Kemudian bagaimana bentuk-bentuk penjajahan ekonomi itu dijelaskan dalam buku ini. Pertama, penguasaan bahan mentah dimanapun adanya dalam jalan apapun. Ya, ini sejak zaman penjajahan ekonomi klasik sampai sekarang, penguasaan bahan mentah itu menjadi sangat penting ya bagi ekonomi kapitalisme. Karena ekonomi kapitalisme itu akan bergerak tumbuh kalau ada suplai bahan mentah ya, yang tentu bisa mereka peroleh dengan cara-cara yang murah ya. Maka penguasaan bahan-bahan mentah ya, penting dalam bentuk penjajahan ekonomi. Menggantikan emas dengan dolar ya sebagai mata uang dunia ya. Ini yang kemudian keuangan negeri-negeri Islam itu sangat tergantung kepada dolar ya. Dalam tempo singkat ya, ketika dolar menguat, mata uang lokal itu kemudian melemah, itu sangat mungkin terjadi ya semacam perampokan lah gitu ya, kekayaan melalui mata uang tersebut. Demikian juga naik turun mata uang Amerika ya, dalam hal ini dolar, itu kemudian seringkali berpengaruh ya terhadap kondisi ekonomi di negeri-negeri Islam ya. Padahal yang menguasai, yang memiliki bahan-bahan mentah itu ya adalah
negeri-negeri Islam ya. Tapi kemudian dengan menggunakan mata uang dolar ya, ekonomi di dunia Islam itu kemudian dikendalikan oleh negara-negara Barat. Meskipun ada upaya Eropa ya untuk melepaskan diri dari hegemoni Amerika dengan menggunakan euro, tapi sampai sekarang ya belum berhasil secara optimal ya, karena negara-negara itu ya, negara-negara Eropa masih berbasiskan pada uang kertas yang tidak bersandarkan kepada emas dan perak ya. Berbeda dengan mata uang berdasarkan Islam. Ketika ada upaya untuk mengenalkan kembali emas, dinar dan perak atau dirham ini sebagai standar, ya Amerika tidak tinggal diam ya. Jadi Amerika akan memerangi ya siapapun yang ingin mengembalikan sistem mata uang berdasarkan emas dan perak ini. Maka kalau kita lihat dalam beberapa poin-poin kesepakatan IMF ya di masa Soeharto, di saat krisis ekonomi di Indonesia itu ada pembahasan tentang pengontrolan Amerika terhadap emas dan perak ya. Karena itu negara manapun yang ingin merubah ya mata uang yang menjadi dinar dan dirham atau yang berbasis emas dan perak itu akan diperangi oleh Amerika. Karena salah satu kendali ekonomi Amerika atas dunia ya itu didasarkan melalui mata uang itu. Kemudian yang ketiga, di dalam buku ini juga dijelaskan secara global ya, menjadikan negara-negara berkembang sekedar menjadi pasar barang-barang konsumtif ya. Mencegah mereka mengembangkan industri berat bahkan industri ringan sekalipun, dan itu sangat nyata ya. Beberapa negeri-negeri Islam, misalkan negara-negara Timur Tengah itu diketahui ya industri berat mereka itu hampir disebut nyaris tidak berkembang ya. Termasuk di Indonesia misalkan ya, industri berat kita itu kan tidak berkembang sampai sekarang. Otomotif ya itu masih bergantung kepada Jepang misalkan, ditambah dengan Korea Selatan sekarang ya, dan Cina. Sementara Indonesia sendiri sudah berapa lama belum bisa mengembangkan industri otomotifnya ya. Sebenarnya bukan tidak bisa, tapi memang sengaja tidak dikembangkan ya, untuk menimbulkan ketergantungan ya kepada negara-negara lain, sehingga kita kemudian menjadi sekedar pasar konsumtif ya, tidak mengembangkan industri kita ya. Sebenarnya di era Habibie itu ada pemikiran yang maju sebenarnya untuk mengembangkan industri-industri vital ya. Ada industri baja misalkan di Cilegon, dan industri baja ini merupakan industri yang industri dasar ya, yang sangat penting karena akan membackup industri-industri lain. Jadi hampir bisa disebut semua mesin itu yang membutuhkan baja gitu ya. Tapi ini kalau kita lihat secara sistematis ya, industri baja yang kita miliki di Cilegon itu kemudian dilemahkan gitu ya, bukan malah ditingkatkan. Demikian juga Habibie sebenarnya sudah berpikir tentang mengembangkan industri pesawat terbang, karena ini sangat penting baik secara militer ataupun transportasi publik misalkannya. Apalagi Indonesia ini merupakan negeri kepulauan misalkan. Nah, tapi itu kemudian juga dimatikan kan oleh IMF ya, sebagai bagian dari kesepakatan IMF dengan Soeharto pada waktu itu kan. Demikian juga industri-industri berat lainnya ya, industri perkapalan misalkan, walaupun ada tapi tidak berkembang secara optimal ya. Jadi kita bisa bayangkan bagaimana negeri ya yang dikelilingi oleh laut tapi tidak mengembangkan secara optimal industri perkapalannya ya. Karena kapal itu
dikembangkan secara optimal. Nah, ini ya. Ini semua negara industri. Kemudian menenggelamkan berbagai negara berkembang dengan hutang ribawi ya melalui IMF dan World Bank. Jadi kalau kita lihat bahaya jerat hutang ini ya sangat jelas kelihatan ya, seperti terjadi di masa krisis moneter yang kemudian berubah menjadi krisis ekonomi di era Soeharto. Itu kan salah satu pangkal penyebabnya itu ya kenapa kemudian kita tunduk itu ya karena di samping ketergantungan yang lain, terutama karena adanya hutang kan gitu. Di beberapa negara-negara lain juga hutang itu, pemberian hutang itu menjadi pemberian hutang itu mensyaratkan negara-negara itu tunduk pada IMF dan World Bank dan mengikuti kebijakan-kebijakan mereka yang seringkali alih-alih itu kemudian menyelamatkan ekonomi, bahkan memperberat kondisi ekonomi yang ada dan memiskinkan masyarakat ya. Karena biasanya IMF dan World Bank itu ya ketika memberikan hutang itu pasti mensyaratkan liberalisasi ekonomi. Ya, mulai dari pengurangan subsidi, terutama subsidi minyak misalkan, ya itu jelas berpengaruh terhadap ekonomi rakyat gitu kan. Demikian juga privatisasi BUMN sehingga itu menjadi jalan bagi mereka untuk mengeruk kekayaan alam di negeri-negeri Islam. Demikian juga liberalisasi pasar, ya itu menjadi syarat ya. Termasuk ya hal yang penting itu mata uang ya harus kemudian dikaitkan dengan dolar ya. Nah inilah cara-cara Barat yang menunjukkan bahwa pertarungan ekonomi ini suatu hal yang jelas, yang nyata gitu ya. Bagaimana mereka memberikan hutang sebagai instrumen ekonomi maupun politik ya untuk mengendalikan suatu negara ya. Kemudian yang kelima disebutkan dalam buku ini menarik kalangan profesional dan intelektual yang tidak puas dengan posisi mereka di negara asalnya untuk kemudian pindah ke negara-negara barat ya. Maka kalau kita lihat banyak sekali ya pakar-pakar intelektual ahli-ahli Indonesia itu kemudian lebih memilih bekerja di negara-negara barat ya. Karena mereka tidak menemukan ya kemampuan ilmu yang mereka miliki itu ketika kembali ke Indonesia tidak menemukan tempatnya gitu. Maka banyak dari mereka itu yang kemudian bekerja di barat ya. Seharusnya ini menjadi pemikiran serius dari negeri-negeri Islam ya. Bagaimana kemudian mengoptimalkan ya intelektual yang sebenarnya sudah belajar di luar negeri itu memiliki kemampuan sains dan teknologi yang cukup hebat gitu ya. Seharusnya kemudian digunakan untuk mengembangkan industri kita ya. Tapi karena memang kita bukan di industri ya, tapi menjadi negara konsumtif ya, tempat mereka itu sangat sempit ya. Ini yang membuat banyak pakar-pakar itu yang kemudian ahli-ahli itu pindah ya ke negara-negara lain ya. Ketika misalkan pabrik pesawat di Bandung ya, IPTN itu kemudian ditutup gitu ya. Itu banyak sekali ahli-ahli yang sebenarnya mereka itu belajarnya itu doktornya itu di Jerman, di beberapa negara-negara lain ya yang sudah memiliki kemampuan yang luar biasa, itu kemudian harus pindah keluar ya. Ini karena memang negeri-negeri Islam termasuk negeri kita ini bukan mendesain diri mereka itu sebagai negara industri. Nah, kemudian yang keenam dalam buku ini juga disebutkan ya memaksakan kebijakan ekonomi dan pembangunan yang dirumuskan oleh IMF. Yang ini kemudian berakibat pada melemahnya keamanan pangan di berbagai negara berkembang karena dengan alasan pengembangan pertanian, tapi di balik itu
muncul ketergantungan, ya. Misalkan penggunaan pupuk yang harus diimpor dari luar, misalkan penggunaan industri alat-alat industri pertanian yang harus diimpor dari luar. Ini kemudian menimbulkan ketergantungan, gitu. Dan ini mengancam ketahanan pangan kita, ya. Belum lagi ketidakseriusan untuk memanfaatkan, ya, penemuan-penemuan ahli-ahli pertanian kita untuk kepentingan peningkatan kemampuan pertanian kita, ya. Jadi banyak penemuan-penemuan oleh ahli-ahli dari IPB itu misalkan, ya, itu tidak diadopsi di negerinya sendiri, tapi justru dikembangkan di negara-negara lain, gitu, ya. Nah, kemudian kita membeli dari negara itu, ya. Nah, ini kan suatu hal yang menyedihkan, gitu, ya. Jadi ini semua memang didesain seperti itu. Nah, termasuk menggantungkan diri kepada pinjaman-pinjaman Barat, ya. Kemudian yang ketujuh, bagaimana bentuk-bentuk pertarungan ekonomi ini adalah menyulut perang, ya. Jadi kalau kita lihat menyulut perang ini menjadi jalan keluar bagi negara-negara Barat, salah satu jalan keluar, ya, bisa disebut begitu, untuk kemudian memperkuat ekonomi mereka. Karena dalam perang-perang itu ada yang disebut dengan industrial military complex, ya, pembangunan industri militer yang di situ kemudian membuat senjata-senjata mereka itu bisa yang mereka mereka hasilkan dari industri militer mereka itu kemudian mereka jual ke wilayah-wilayah konflik, ya. Nah, itu kemudian salah satu strategi mereka untuk mendapatkan keuntungan ekonomi. Maka kalau kita lihat Barat itu, ya, terus menciptakan wilayah-wilayah konflik, ya. Seperti Timur Tengah itu terus dimunculkan konflik-konflik, mulai dari konflik krisis di Palestina akibat penjajahan Yahudi, misalkan ada krisis Yaman. Nah, sekarang ada krisis Iran, misalkan Iran dianggap diciptakan sebagai ancaman di negara-negara Arab, ya. Itu ujung-ujungnya itu adalah pembelian senjata, ya. Nah, pembelian senjata dari negara-negara Barat, ya, terutama Amerika Serikat, ya, untuk kepentingan ekonomi mereka. Jadi kalau kita lihat berbagai perang yang ada di dunia ini tidak bisa dilepaskan dari apa yang sering disebut oleh ahli itu, pakar itu, sebagai military industrial complex, ya, pembangunan industri militer. Kemudian kedelapan itu berusaha menciptakan suasana tidak aman di berbagai negara agar terjadi pelarian modal ke negara-negara Eropa dan Amerika yang kemudian diklaim aman, ya. Nanti dengan maksud agar sewaktu-waktu bisa dibekukan dengan berbagai alasan, ya. Nah, dalam buku ini ditulis, ya, ada sekitar 800 miliar dolar, ya, milik negara-negara Arab yang disimpan di berbagai negara Barat, ya. Nah, ini kan kita bisa bayangkan begitu besar kekayaan alam kekayaan yang ada yang disimpan di Barat, dan ini bisa digunakan sebagai senjata politik nanti ke depan, ya. Jadi kalau negara-negara Arab ini atau penguasa-penguasa negara Arab ini tidak tunduk lagi kepada Barat, maka dana-dana yang disimpan di Barat itu kemudian dengan alasan macam-macam, ya, bisa alasan pelanggaran HAM, diktator dan sebagainya, itu kemudian bisa dibekukan, ya. Nah, ini yang kemudian termasuk dalam perang ekonomi, ya. Kesembilan disebutkan di sini penguasaan berbagai kepentingan ekonomi di berbagai negara melalui apa yang mereka sebut sebagai globalisasi, ya, privatisasi, penanaman modal dan seterusnya, ya. Kesepuluh, mengangkat penguasa-penguasa yang merupakan boneka-boneka mereka bersama dengan kekuatan militer dan intelijen untuk mempertahankan berbagai kepentingan mereka. Jadi kalau kita lihat hampir di seluruh negeri Islam itu Barat kemudian mendukung rezim-rezim represif, ya, yang mereka ciptakan untuk bisa menekan rakyat mereka, terutama memerangi apa yang mereka sebut sebagai gerakan Islam yang mereka sering tuduh sebagai radikal, teroris dan sebagainya, gitu, ya.
itu tidak lain ya untuk mengamankan kepentingan Barat di negeri-negeri Islam. Melalui siapa? Melalui penguasa-penguasa represif tadi ya. Di mana penguasa represif itu memiliki tugas ya bagaimana agar penjajahan di negeri-negeri Islam itu tetap bisa berlangsung ya. Jadi mereka memberikan karpet merah ya kepada negara-negara Barat, baik itu secara hukum, kebijakan ekonomi, kebijakan politik, ya, termasuk memerangi gerakan-gerakan yang itu dianggap oleh Barat mengancam kepentingan mereka. Ya, ini merupakan bentuk yang ke-10. Ya. Nah, kemudian yang ke-11 mengirim dan menempatkan pasukan-pasukan di wilayah konflik, ya, dengan tujuan memperluas pengaruhnya, seperti yang dilakukan oleh Amerika. Jadi Amerika ini termasuk negara yang banyak mengirimkan pasukannya di berbagai negeri-negeri Islam, dan di berbagai kawasan negeri Islam itu kemudian dibangun pangkalan-pangkalan militer, ya itu tidak lain untuk memperkuat ya kekuasaan militer Amerika Serikat ya. Ditambah lagi armada-armada kapal induk ya yang bergerak bebas gitu ya tanpa halangan di berbagai samudra di wilayah-wilayah negeri-negeri Islam ya. Dengan berbagai dalih dan alasan ya, yang intinya itu adalah untuk mengontrol ya kawasan-kawasan negeri-negeri Islam dan untuk menunjukkan kendali mereka atas wilayah-wilayah tersebut ya. Kita ketahui bahwa kalau kita bicara kekuatan militer ya, itu tidak hanya bicara tentang jumlah pasukannya yang besar, tapi juga bicara tentang persenjataan dan alat-alat militernya yang canggih gitu ya. Nah, termasuk dalam hal ini adalah penyebaran pasukan militer ya, itu sangat menentukan postur kekuatan militer sebuah negara ya. Nah, Amerika ini adalah negara yang termasuk yang memiliki penyebaran penyebaran militer mereka yang hampir merata di seluruh dunia ya, termasuk ya, terutama di wilayah-wilayah yang strategis gitu ya. Maka tidak mengherankan ya selat-selat yang penting sebagai lalu lintas ekonomi dunia itu sebenarnya di bawah pengontrolan Amerika Serikat ya. Nah, yang ke-12 berusaha memecah belah dunia menjadi negara-negara kecil yang lemah ya dengan alasan kemerdekaan yang semu ya, yang kita baca kemerdekaan semu, agar mereka itu mudah dikuasai dan dikendalikan. Sebagaimana kita ketahui, penjajahan lama itu membutuhkan energi dan dana yang besar, dan itu menimbulkan perlawanan dari negara yang dijajah ya, karena penjajahnya langsung di depan mata. Maka mereka kemudian membuat penjajahan baru melalui apa? Melalui dua hal ya. Pertama, penguasa-penguasa di negeri Islam itu kemudian adalah boneka mereka. Yang kedua adalah sistem yang diadopsi di negeri-negeri Islam itu adalah sistem yang kondusif untuk melanjutkan penjajahan mereka. Ya. Itu yang ke-12. Nah, kemudian untuk masih yang poin ke-12 untuk memperlemah negeri-negeri Islam, kemudian dipaksakan konsep nation state ya di negeri-negeri Islam. Yang membuat negeri Islam itu terpecah belah. Padahal dulu negeri Islam itu merupakan negeri yang satu. Ke-13, menyebarluaskan budaya dan konsep-konsep peradaban mereka dengan tujuan mempertahankan dominasi mereka atas negara yang lemah. Ya. Jadi penguasaan peradaban, penguasaan budaya itu menjadi sangat penting ya bagi penjajahan. Kalau kita lihat misalkan secara budaya misalkan, budaya apa yang akan dominan di dunia itu adalah budaya penguasa yang dominan di dunia ya. Jadi kalau sekarang budaya Western ya, budaya Barat itu meluas, itu tidak bisa dilepaskan dari bahwa negara yang sekarang negara adidaya yang mengendalikan dunia, yang menjajah dunia itu adalah negara-negara Barat, gitu kan. Termasuk bahasa, ya. Jadi bahasa apa yang dominan di dunia itu tergantung
peradaban mana yang berkuasa di dunia itu. Nah, pada saat sekarang ini bahasa yang populer ya itu pasti bahasa Inggris gitu kan. Nah, berbeda halnya ketika kekuasaan itu ada di tangan kaum muslimin. Maka bahasa yang dominan, bahasa yang populer ya, dan itu digunakan dalam bisnis internasional, dalam ekonomi, dalam hubungan politik, hubungan diplomatik, itu adalah bahasa Arab gitu kan. Jadi bahasa apa yang dominan itu tergantung juga kepada kekuasaan apa yang dominan. Nah, ini penting kita pahami. Nah, ke-14 adalah menerapkan sanksi embargo terhadap negara-negara yang dianggap melawan Amerika atau tidak sejalan dengan Amerika. Seperti diperlakukan terhadap Irak, diperlakukan juga terhadap Iran misalkan. Termasuk apa yang dilakukan oleh Barat sekarang terhadap Afghanistan ya. Bagaimana Barat membekukan ya dana dari Afghanistan ya, yang sesungguhnya itu merupakan dana milik rakyat Afghanistan, itu dibekukan oleh Barat ya, karena mereka ingin melemahkan ya penguasa Afghanistan sekarang ya, yaitu Taliban. Itu cara mereka ya untuk kemudian melemahkan. Kemudian juga, nah ini kita masuk berikutnya ke pertarungan politik ya. Nah, dari pertarungan ekonomi kita masuk ke pertarungan politik. Nah, pertarungan politik antara Barat dan kaum muslimin ini sebenarnya sudah sangat nyata di depan mata ya. Pertama bisa ditunjukkan dengan bahwa mereka itu meruntuhkan khilafah ya. Khilafah Islamiyah pada tahun 1924, dan ini bisa disebut kemenangan politik yang besar bagi Barat ya. Karena sejak saat itu dunia Islam tidak lagi memiliki pelindung ya. Sejak saat itu ketika di tengah-tengah umat Islam tidak ada lagi pelindung, Barat dengan mudah ya mengendalikan, menjajah, menguasai negeri-negeri Islam. Yang kedua, sebagai bagian dari bentuk pertarungan politik ini adalah mereka mendirikan negara entitas ya, entitas penjajah Yahudi ya di tanah Palestina. Ya. Kemudian menganggap pembelaan terhadap entitas penjajah Yahudi ini sebagai harga mati ya, dan mereka terus memperkuat militer entitas penjajah Yahudi ini. Nah, itu sebenarnya merupakan bentuk pertarungan politik ya. Karena negara entitas, lebih tepat disebut entitas ya, bukan negara, karena dia itu bukan negara ya. Walaupun mengklaim sebagai negara karena dia itu sebenarnya adalah penjajah. Jadi entitas penjajah Yahudi ini kalau kita lihat sesungguhnya merupakan alat politik Barat di Timur Tengah ya, yang digunakan oleh Barat untuk terus menimbulkan konflik di Timur Tengah. Nah, dan konflik di Timur Tengah ini menjadi alat bagi Barat untuk melakukan intervensi di kawasan itu, dan juga untuk memunculkan ketergantungan negara-negara Timur Tengah terhadap Amerika dan negara-negara Barat lainnya. Yang kedua, entitas penjajah Yahudi ini juga bisa menjadi semacam kanalisasi ya, kanalisasi kemarahan kaum muslimin yang lebih ditujukan kepada entitas penjajah Yahudi ini dibanding dengan Amerika Serikat, Inggris misalkan. Padahal entitas penjajah Yahudi ini bisa kuat, bisa lahir kuat, kokoh dan berkembang ya karena asuhan Inggris dan Amerika gitu ya. Nah, jadi keberadaan entitas penjajah Yahudi ini di Timur Tengah ini merupakan kanalisasi ya, kanalisasi terhadap kemarahan kaum muslimin. Dengan memberikan kemerdekaan semu ya. Kenapa kita katakan kemerdekaan semu? Ya karena penjajahan itu sebenarnya masih berlangsung dalam bentuk lain ya. Namun bukan berarti kita menafikan ya perjuangan para pahlawan kita yang sebagian besar itu adalah ulama-ulama untuk membebaskan negeri-negeri Islam dari penjajahan. Tapi Barat perlu kita catat tidak akan
membiarkan sepenuhnya negeri-negeri Islam itu merdeka. Ya, mereka tetap ingin mengendalikannya walaupun tampaknya merdeka gitu ya. Dengan cara apa? Melalui penguasa-penguasa, agen-agen di negeri-negeri Islam dan melalui sistem yang itu kemudian ramah mendukung terhadap penjajahan mereka ya. Ini yang dilakukan oleh Barat. Dan upaya memecah belah ini terus mereka lakukan hingga saat sekarang ini ya. Tidak puas memecah Timur Tengah setelah keruntuhan khilafah jadi beberapa negara-negara yang kecil gitu ya. Sekarang Irak ya, beberapa negara juga mereka skenariokan, mereka rancang untuk pecah juga. Seperti misalkan Sudan yang sebelumnya itu satu ya, ada Sudan Utara, Sudan Selatan satu, kemudian dipisah oleh mereka, ada Sudan Utara, ada Sudan Selatan. Ya, demikian juga ada kecenderungan keinginan mereka itu untuk memecah belah Irak ya berdasarkan basis sektarian. Jadi ada wilayah Irak yang Sunni, nanti ada wilayah Irak yang Syiah, ada wilayah Irak yang merupakan bagian dari Kurdi ya. Jadi mereka merancang bagaimana Irak itu pecah menjadi 3 negara gitu ya. Dan sebelumnya kan kita pernah mendengar ya bagaimana mereka juga punya kepentingan untuk memecah Indonesia ini menjadi berbagai negara ya. Barat itu punya kepentingan. Karena bagaimanapun kalau negeri-negeri Islam itu bersatu dan besar seperti Indonesia itu menjadi ancaman bagi mereka ya. Nah, jadi upaya memecah belah ini terus mereka lakukan, ya. Termasuk disintegrasi Timor Timur misalkan, ya itu tidak bisa dilepaskan dari upaya Barat untuk terus menimbulkan perpecahan di negeri-negeri Islam. Nah, sekarang yang harus kita cermati itu Papua misalkan, ya karena jelas itu ada upaya-upaya untuk mendukung ya disintegrasi Papua dari Barat, gitu ya. Kemudian berikutnya yang keempat itu menerapkan sistem pemerintahan yang sejalan dengan Barat seperti republik, kerajaan, ya yang berbasis demokrasi, ya dan sebagainya. Ya. Jadi mereka paksakan. Jadi ini mereka pastikan ya. Jadi mereka pastikan ketika kemerdekaan muncul gerakan kemerdekaan di negeri-negeri Islam, ya agar kemudian penjajahan itu masih tetap berlangsung, maka sistem yang paling mereka perhatikan itu adalah sistem kenegaraannya. Karena sistem kenegaraan ini nanti akan mempengaruhi sistem-sistem yang lain, baik itu sistem politik, sistem ekonomi, sistem budaya, sistem sosial, dan sebagainya. Nah, karena itu hampir di semua negeri Islam mereka itu memaksakan agar negeri-negeri Islam itu menggunakan prinsip-prinsip sekuler ya dalam membangun pemerintahan mereka. Dengan cara apa? Ya tentu bisa jadi itu perdebatan-perdebatan seolah-olah perdebatan-perdebatannya itu perdebatan yang ada di kalangan kaum muslimin sendiri, tapi sebenarnya perdebatan-perdebatan itu bukan tanpa dukungan Barat ya. Mereka kalau kita lihat juga membackup ya orang-orang sekuler, pemikir-pemikir sekuler ya, termasuk penguasa-penguasa boneka kalangan yang itu mereka pastikan akan membentuk ya negeri-negeri Islam itu dengan sistem kenegaraan yang sekuler gitu ya. Atau kerajaan ya seperti Saudi gitu kan. Kerajaan di mana kemudian rajanya atau keturunan-keturunan rajanya itu mereka kendalikan gitu ya. Nah, itu cara strategi mereka. Berikutnya yang kelima itu adalah memerangi gerakan-gerakan Islam ya, terutama gerakan Islam yang ingin menegakkan negara khilafah ya, ala minhajin nubuwah. Jadi kalau hampir di banyak negeri-negeri Islam ya ada upaya untuk mencegah berdirinya khilafah, bahkan mengkriminalkan
apa gerakan-gerakan Islam, gerakan-gerakan dakwah yang ingin memperjuangkan khilafah itu sebenarnya bukan muncul begitu saja dan bukan muncul dalam konteks lokal ya, tapi itu sesungguhnya strategi global barat ya. Karena mereka tidak ingin di satu kawasan pun di negeri Islam ini yang itu kemudian eh, memungkinkan ya untuk tegaknya khilafah. Karena itu akan mengancam mereka ya. Itu yang mereka lakukan di berbagai kawasan negeri-negeri Islam. Jadi bukan berarti itu membuat ya ide khilafah itu kemudian salah atau buruk gitu ya. Sering kita dengarkan propaganda dari musuh-musuh Islam itu ketika bicara tentang khilafah itu membangun propaganda, mereka mengatakan hampir di seluruh negeri Islam itu ide khilafah itu dianggap mengancam, nah, terlarang gitu kan. Nah, itu sebenarnya kalau kita lihat itu merupakan strategi global barat ya. Sebenarnya apakah ide itu baik atau buruk itu tidak dikaitkan dengan apakah ide itu dilarang atau tidak gitu ya. Dihalangi atau tidak. Kalau kita lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri ketika berdakwah memperjuangkan Islam juga menghadapi tantangan yang luar biasa. Ya, kelompok kelompok Rasulullah itu diperangi oleh orang-orang kafir Quraisy ya, dianggap mengancam, dituduh memecah belah dan sebagainya. Itu kan bukan membuat kemudian kelompok-kelompok yang memperjuangkan Islam itu salah gitu ya. Jadi tergantung atas dasar apa kelompok-kelompok Islam ini dilarang. Ya, kalau dasar itu karena mereka memperjuangkan Islam, yang salah itu yang melarang, bukan justru yang dilarang. Ya, jadi seperti itu. Baik. Ustadz, hilang sinyal ya sepertinya ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, suara saya kedengaran jelas? Tolong bantu, ada yang komentar? Terdengar Ustadz, jelas. Terdengar, terdengar. Alhamdulillah. Iya. Baik, terima kasih. Ini sepertinya Ustadz lagi ada kesalahan teknis nih. Ada permasalahan teknis, jadi sambil kita tunggu beliau, jadi mohon kepada seluruh peserta sekalian, boleh dipersiapkan pertanyaan-pertanyaannya. Tadi ada beberapa hal yang beliau sampaikan. Beliau juga sudah merefresh kembali materi yang lalu berkaitan dengan ragam pertarungan pemikiran. Jadi ada beberapa poin yang telah beliau ulang kembali. Setidaknya yang kami catat tadi ada 8 poin yang sudah beliau jelaskan secara gamblang di pertemuan sebelumnya. Tapi kemudian di pertemuan kali ini oleh beliau dijelaskan lebih lagi. Dan yang menjadi hal baru bagi kita adalah malam hari ini beliau menyampaikan tentang pertarungan dari sudut pandang ekonomi dan kemudian dari sudut pandang politik begitu. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian silahkan sambil menunggu beliau, ini beliau tiba-tiba keluar nih kayaknya. Sambil menunggu beliau dipersilakan kepada Bapak Ibu sekalian untuk menyiapkan pertanyaannya, boleh dituliskan di kolom komentar. Ya, boleh dituliskan di kolom komentar karena khawatirnya nanti kalau cuma sebatas apa namanya? Raise hand, ya nanti khawatirnya malah keduluan dengan penanya-penanya yang lain sudah lebih dulu lewat jalur bawah meja gitu kan yang sudah memberikan pertanyaan-pertanyaannya secara langsung. Nah, gitu. Jadi baiknya memang dikirimkan saja, ditulis langsung di kolom chat karena khawatirnya nanti malah terlampau banyak pertanyaan, beliau tidak bisa lagi menjawabnya. Berhubung juga di pertemuan sebelumnya ini ada 2 atau 3 pertanyaan begitu yang sudah disampaikan penanya sebelumnya tapi belum terjawab karena faktor waktu. Jadi untuk mengejar itu baiknya kepada Bapak Ibu sekalian boleh dipersiapkan pertanyaannya.
Nah, ini sepertinya beliau masuk. Ya, Ustaz. Ya, Ustaz. laptop ada Iya, masalah, baik, Ustaz. kendala Baik, dikit. Nah, baik, Ustaz. Baik, baik. Jadi demikian tadi ya beberapa langkah-langkah politik dilakukan oleh Barat ya untuk menunjukkan perang pemikiran dan perang peradaban serta perang politik ini merupakan bentuk yang nyata. Saya kira begitu dulu. Ini kita soal jawab ya, langsung ke soal jawab. Ya. Silakan. Baik, Ustaz. Baik, baik. Alhamdulillah. Tadi waktu pas Ustadz ada masalah teknis, kemudian para peserta sudah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaannya yang mengguncang dunia. Kalau buku-buku contoh retorika, ini pertanyaannya, Ustaz. Boleh langsung kami jawab, kami bacakan pertanyaan, Ustaz ya. Ya, silakan. Nah, ini ada di kolom komentar langsung ya. Jadi pertanyaannya ini pertanyaan minggu lalu, Ustaz. Boleh kami sampaikan lagi, Ustaz ya, biar Ya, silakan. Jawab ini. Nah, pertanyaan pertama adalah apakah filsafat atau kurikulum filsafat yang zaman ini seperti diwah-wahkan gitu juga bagian dari program-program yang Ustadz maksudkan tadi itu. Jadi program Barat itu. Apakah filsafat yang ada di kurikulum itu juga termasuk, Ustadz? Ya, kalau kita lihat banyak membahas tentang pemikiran-pemikiran yang mendasar ya. Makanya karena itu disebut filsafat ya. Jadi pemikiran-pemikiran yang radikal, yang mendasar itu disebut dengan filsafat ya. Maka kalau kita lihat filsafat yang berkembang sekarang ini, yang itu dipelajari di sekolah-sekolah, terutama di kampus-kampus ya, baik itu kampus sosial ataupun kampus agama, itu sebagian besar itu adalah filsafat yang berakar dari pemikiran atau sakofah Barat ya. Nah, kalau kemudian seperti itu, ya kembali kepada pembahasan kita sebelumnya ya, bahwa sakofah itu ya selain yang muncul dari Islam ya, itu harus kemudian ditolak ya, dan tidak boleh kemudian kita adopsi kalau itu terkait dengan sakofah ya, karena sakofah itu mengandung pandangan hidup ya, termasuk ilmu yang diklaim sebagai ilmu filsafat pada saat sekarang ini ya, itu sebagian besar itu kan bicara tentang pemikiran Barat kan gitu. Nah, di dalam Islam ya, lepas dari nama filsafatnya, di dalam Islam itu bukan berarti tidak ada yang disebut dengan pemikiran-pemikiran mendasar gitu, ada ya. Ya, bagaimana membahas tentang hidup itu ada gitu kan. Yang itu juga menjadi pembahasan dalam filsafat kan. Ya, apa arti kehidupan ini? Manusia itu apa ya? Tapi tidak kita katakan sebagai karena ilmu filsafat itu sudah merupakan istilah yang khas ya, yang itu terkait dengan ilmu filsafat yang dikembangkan oleh Barat ya, yang berakar dari pemikiran-pemikiran Barat begitu. Meskipun kalau kita lihat di dalam Islam itu bukan berarti tidak ada pembahasan tentang pemikiran-pemikiran mendasar itu, pemikiran tentang hidup, arti kehidupan, arti kebenaran, itu kan sebenarnya pembahasan-pembahasan yang dikaji dalam ilmu filsafat kan ya. Cuman karena basisnya itu bukan didasarkan pada sakofah Islam, ya maka ilmu filsafat ini tidak bisa kita adopsi, termasuk dalam dunia pendidikan ya. Karena kalau orang itu benar-benar mendalami pemikiran filsafat Barat, ya itu dipastikan dia itu tersesat gitu. Itu sudah dipastikan begitu. Ya. Karena basisnya itu memang bukan sakofah Islam. Ya.
Saya kira itu jawaban singkatnya ya. Mungkin. Ya, baik. Tadi sudah dijawab oleh beliau. Jadi setidaknya ada paling tidak 2 poin lah begitu ya, Ustaz ya. Jadi sebenarnya ini adalah ilmu, istilah atau pemikiran yang khas begitu Ustaz ya. Kemudian juga ini berkaitan dengan takofah atau akidah di luar daripada Islam. Mungkin itu kepada penanya yang telah mempertanyakan terkait dengan filsafat. Ya, jadi sebentar ini kan ya. Jadi istilah ilmu yang kedua itu klaim bahwa itu adalah ilmu gitu ya. Padahal itu sebenarnya sakofah gitu. Nah, berbeda dengan sains dan teknologi. Seperti psikologi itu kan ilmu politik ya. Itu kan diklaim sebagai ilmu. Makanya ada ilmu politik gitu kan. Tapi padahal yang namanya ilmu politik itu adalah sakofah. Karena di situ berbicara tentang pandangan hidup, ya terkait dengan pandangan hidup. Maka kalau kita belajar misalkan ilmu politik di Fakultas Ilmu Sosial Politik misalkan, yang saya pernah di sana menekuninya beberapa tahun gitu ya, ya itu semua banyak dia membahas tentang pandangan hidup Barat gitu. Misalkan membahas tentang solusi hubungan internasional misalkan, yaitu pandangan hidup Barat, yaitu PBB menggunakan perangkat-perangkat PBB, misalkan diplomasi PBB dan seterusnya seperti itu. Nah, jadi itu disebut ilmu, tapi sebenarnya sakofah gitu. Nah, ini perlu kita catat, gitu ya. Terima kasih, itu tambahan catatan sedikit. Ya, baik Ustaz. Ini sudah sangat jelek sekali jawabannya. Jadi ini adalah sakofah ya, berkaitan dengan pandangan hidup, bukan cuma sekedar ilmu. Nah, ini kita langsung Ustaz ke pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaan kedua. Apakah Ustaz, filsafat itu boleh digunakan? Kalau memang boleh digunakan, batasan-batasannya apa saja Ustaz? Nah, filsafat seperti apa yang boleh digunakan? Tadi sebenarnya sudah dijawab ini Ustaz ya. Kalau dia sakofah Barat atau sakofah yang bukan berdasarkan Islam, maka itu harus kita tolak dan tidak boleh diadopsi, diambil gitu. Poin pentingnya itu ya. Ya, ini boleh kami bacakan terkait dengan komentar dari penanya tadi, Sat? Iya, silakan. Iya, nanti boleh ditanggapi, Sat ya. Jadi begini, Sat, beliau katakan, saya cukup paham dengan menyimak penjelasan Ustadz. Dikatakan bahwa perang pemikiran ini banyak di skala bidang, mulai dari pendidikan, kemudian juga kultur, dan buku-buku rujukan gitu. Sebenarnya menurut saya, sebab dari kita merujuk pada buku-buku Barat adalah bukan karena kita hanya bisa bahasa Inggris saja dan tidak bisa bahasa Arab saja. Itu betul memang. Cuma yang lebih inti adalah Islam sudah tergerus zaman, di mana memang untuk saat ini buku rujukan dan pendidikan ke Barat karena Barat dapat berkembang mengikuti zaman. Bukankah di dalam Al-Quran menyatakan bahwa Islam akan tergerus dengan zaman jika pengikutnya dapat beradaptasi terhadap ilmu pengetahuan? Lalu Ustadz, menurut saya adalah poinnya, bukan kita menghindari pemikiran Barat tersebut, tapi bagaimana kita bisa maju di dunia Islam sehingga kita menjadi kiblat baru bagi dunia. Bukan kita menolak semua apa yang dibawa oleh Barat. Begitu, Ustaz. Jadi intinya kita tidak menolak yang dibawa oleh Barat, kemudian bagaimana kita bersaing begitu sepertinya, Ustaz. Iya. Nah, disitulah pembahasan awal itu menjadi penting ya. Jadi ada yang disebut dengan ilmu, ada yang disebut dengan sakofah. Jadi kalau ilmu yang itu terkait dengan sains dan teknologi, itu dari mana saja bisa kita ambil. Walaupun dari Barat sendiri gitu ya. Seperti ilmu fisika yang berkembang, ilmu terkait dengan sains teknologi yang berkembang, bukan berarti kita nggak boleh mengadopsi itu kalau itu terkait dengan ilmu ya sains dan teknologi begitu kan. Yang membuat kaum muslimin itu bisa mundur kan kalau mereka tidak ingin mengikuti perkembangan ilmu ini kan, sains dan teknologi ini. Misalkan ketika sudah ada pengembangan industri pesawat tempur yang canggih ya, kita masih pakai onta misalkan ya. Nah, kalau dalam kondisi begitu ya pasti kaum muslimin
itu akan mundur ya. Nah, adapun terkait dengan sakofah itu perkara lain ya. Sakofah itu adalah ya pengetahuan yang itu terkait pemahaman yang itu terkait dengan pandangan hidup tertentu. Nah, ini yang kemudian kita tolak gitu kan, dari barat itu, ini yang kita tolak ya. Misalkan bicara tentang ilmu politik ya, nah, yang mereka sebut sebagai ilmu, padahal itu sebenarnya adalah sakofah, pandangan hidup. Maka kalau kita belajar ilmu politik di kampus-kampus misalkan ya, itu pasti bicara tentang ilmu politik yang akarnya barat gitu kan, demokrasi, hak asasi manusia dan seterusnya. Ilmu sosiologi misalkan, ilmu sosiologi itu kan basisnya itu adalah ada pandangan hidup barat ya. Nah, jadi yang perlu kita pahami, kalau kita bicara tentang yang mana yang bisa kita terima, yang mana yang bisa kita tolak, kerangkanya itu. Jadi kalau dia itu terkait dengan ilmu, ya itu bisa kita ambil dari manapun, namanya juga ilmu, ya terkait dengan sains dan teknologi. Tapi kalau dia pengetahuan yang terkait dengan pandangan hidup tertentu, misalkan sekuler, liberal, komunis, ya maka ini harus kita tolak, ya. Itu yang kerangka awalnya. Nah, kerangka yang kedua yang membuat umat Islam itu bangkit, ya bukan karena ya mereka itu harus menerima pemikiran Barat gitu ya, bukan itu yang membuat mereka bangkit, bukan harus menerima sakofah Barat ya. Jadi ada anggapan yang keliru seolah-olah untuk bisa bangkit kita harus menerima sakofah Barat. Tidak, umat Islam itu pernah bangkit ya, bahkan menguasai dunia ketika umat Islam itu berbasis pada sakofah Islam ya, berbasis pada mabda Islam, ideologi Islam ya, pernah bangkit ya. Jadi kalau kita bicara kebangkitan ya, ini konteksnya kebangkitan ya, kebangkitan suatu masyarakat atau negara atau bangsa, sebutlah begitu, itu tergantung kepada pemikirannya gitu ya. Karena itu para ulama itu menjelaskan an-nahdhah hiya irtifa'ul fikr ya, hiya irtifa'ul fikr. Jadi yang disebut dengan an-nahdhah, kebangkitan itu adalah kebangkitan berpikir. Jadi bangsa manapun akan bangkit ya, bangsa manapun akan bangkit kalau dia mendasarkan kepada kebangkitan berpikir gitu kan. Nah, kebangkitan berpikir seperti apa? Kebangkitan berpikir yang berdasarkan kepada pemahaman yang paling mendasar, yang sering disebut ideologi. Jadi negara manapun, kalau dia mendasarkan pada ideologi, maka dia akan bangkit. Amerika bangkit. Kenapa? Ada ideologi kapitalismenya, basisnya. Komunis, Soviet ketika berbasis pada ideologi komunis, itu bangkit juga dia. Ya. Karena basisnya itu adalah ideologi. Nah, kaum muslimin ya pernah juga bangkit dengan berbasis kepada ideologi Islam, gitu. Nah, jadi dari segi kebangkitannya itu dasarnya itu harus ideologi, tidak terkait dengan sains dan teknologi itu. Sains dan teknologi itu sebenarnya turunan ya, turunan dari ideologi ini, gitu. Nah, yang kita tolak itu adalah sakofah yang terkait dengan ideologi ini. Ya, dan kita bukan karena kita untuk bangkit. Kalau kita ingin bangkit, bukan berarti kita harus kemudian mengikuti ideologi Barat atau ideologi komunis misalkan. Karena Islam juga, kalau ketika kita mendasarkan pada ideologi Islam, kita itu pernah bangkit, dan sains dan teknologinya juga berkembang, gitu kan. Nah, karena itu ya. Yang harus kita lakukan sekarang apa kan gitu ya? Yang harus kita lakukan sekarang adalah membangkitkan kaum muslimin berdasarkan ideologi Islam, sambil kemudian apa? Mengembangkan sains dan teknologi yang kita terima dari manapun itu berasal. Nah, gitu. Jadi kita nggak akan mundur, bangkitnya dapat, sains dan teknologinya juga itu akan dapat. Jadi jangan kita bayangkan kalau kita nanti berdasarkan ideologi Islam ya, maka teknologi itu mundur, tidak ya, karena teknologi itu kan sebenarnya kalau kita lihat itu kan sumbangan dari semua peradaban gitu ya. Tidak ada peradaban yang bisa mengklaim bahwa teknologi itu adalah mutlak milik mereka ya.
Apa yang disebut sebagai teknologi barat sekarang itu tidak bisa lepas dari sumbangan ilmuwan-ilmuwan Islam sebelumnya. Komputer saja misalkan itu tidak bisa dilepaskan dari Al-Khawarizmi yang menemukan angka 0 gitu kan, sebagai basis algoritma yang kemudian mengembangkan ilmu komputer. Tapi kita juga nggak bisa mengklaim dalam sains dan teknologi itu semuanya milik kaum muslimin gitu. Nah, intinya yang saya ingin katakan itu jangan digeneralisasi ya. Jangan generalisasi artinya begini, semua yang dari barat ditolak gitu kan, atau semua yang dari barat diterima. Kita harus bisa memilah. Yang membuat bangkit itu apa? Ideologi. Berarti kita harus berpegang pada ideologi Islam. Karena kalau selain ideologi Islam, maka dia tidak sahih. Ya, itu akan merusak. Nah, adapun sains dan teknologi, dari manapun sains dan teknologi itu bisa kita adopsi, termasuk dari barat, nggak usah khawatir. Ya. Nah, kira-kira begitu frame-nya. Jadi frame-nya ini menjadi sangat penting. Ya. Mudah-mudahan bisa ditangkap ya. Ya, ini bukan lagi bisa ditangkap ini Ustaz. Ini sudah makjleb kali ini Ustaz jawabannya Ustaz. Karena tadi sudah dijelaskan apa bedanya ilmu dengan thaqafah begitu Ustaz ya. Jadi karena sudah dijelaskan berkaitan dengan bedanya ilmu dan thaqafah, saya kira para peserta sudah memahami kenapa kemudian filsafat dan kemudian yang berkaitan dengan kebarat-baratan tidak mesti harus ditolak semua, terkecuali itu berkaitan dengan thaqafah. Tapi kalau ilmu, sains, teknologi itu masih bisa Ustaz ya, karena memang Islam pun punya sumbangan di situ. Ustaz, ini ada pertanyaan lagi nih Ustaz. Ada 2 pertanyaan lagi. Ya. Oh, ada 3 nih Ustaz, ada 3, Masya Allah. Ya, ini kami sampaikan dulu. Ustaz, seberapa parah kondisinya pergantian emas pada dolar sebagai mata uang terhadap ekonomi dunia? Lantas, kekuatan apa dan siapa yang bisa mengembalikan standar mata uang dunia ke emas kembali? Tafadhol Ustaz. Ya, jadi ketika mata uang itu tidak berbasiskan kepada emas dan perak ya, maka yang disebut dengan mata uang itu sebenarnya hanya kertas ya, yang bernilai seharga kertas itu saja, gitu kan. Nah, dalam kondisi seperti itu, mata uang yang tidak memiliki nilai intrinsik, sering disebut begitu ya, emas dan perak, maka ini sangat tergantung kepada pengendali ya mata uang kertas itu. Nah, kalau kita lihat sekarang mata uang kertas itu kan dikendalikan oleh siapa? Amerika, karena semua mata uang yang ada di dunia ini ya dipaksakan untuk kemudian mengikuti rezim dolar, gitu kan? Dan ketika itu mengikuti rezim dolar yang itu sebenarnya hanya uang kertas ya, maka mereka lah yang mengendalikan keuangan dunia. Nah, disitulah muncul ketidakadilan ya. Dampaknya itu bisa sangat nyata kita lihat ya, ketika dolar menguat misalkan, rupiah menurun, maka ekonomi kita mengalami kesulitan kan, barang-barang itu kemudian menjadi naik, terutama barang-barang yang di dalamnya ada komponen impor misalkan, kan gitu. Itu menjadi penyebab tidak stabilnya ya ekonomi sebuah negara gitu. Nah, kemudian rezim mata uang dolar ini memunculkan ketidakadilan ya. Sederhananya begini ya. Kalau Amerika itu membutuhkan dolar ya, mereka tinggal mencetak. Ya, walaupun tentu mereka akan perhitungkan agar jumlah dolar yang ada ya itu masih bisa dikendalikan, karena sangat mungkin bisa memunculkan inflasi ya. Tapi prinsipnya kalau mereka butuh dolar, mereka tinggal mencetak kan gitu. Nah, kalau negara lain membutuhkan dolar ya, itu kan tidak bisa dengan mencetak. Benar ya? Apa yang harus dilakukan? Dia harus beli dolar itu ya. Dengan cara apa dia membeli dolar itu? Ya tentu dengan menjual komoditas yang dia miliki kan gitu ya. Atau yang kedua
dia itu menjual komoditasnya. Jadi kalau negara lain untuk mendapatkan dolar, dia harus menjual barangnya, sederhananya begitu. Menjual barangnya untuk mendapatkan dolar gitu kan. Sementara Amerika kalau ingin mendapatkan dolar, dia tinggal mencetak. Nah, ini kan sudah menunjukkan ketidakadilan gitu ya. Menunjukkan ketidakadilan. Inilah kenapa kemudian rezim dolar ini di samping tadi ya menimbulkan ketidakstabilan ekonomi, juga di dalamnya itu memunculkan ketidakadilan. Nah, karena itulah kalau kita lihat mata uang dolar ini sangat rentan ya untuk menjaga stabilitas harga. Nah, sebagai contoh misalkan sampai sekarang ya harga satu kambing ya itu sama dengan satu dinar ya. Dinar itu emas ya. Benar ya, dinar itu emas. Jadi harga satu kambing itu sama dengan satu dinar. Itu masih sama. Ya. Satu dinar itu lebih kurang berapa gram emas? 4,25 gram emas. Jadi harga satu kambing itu kalau dihitung dari emasnya itu masih sama. Itu menunjukkan stabilnya. Ya, yang berubah itu adalah ketika dikonversikan ke mata uang yang sekarang. Itu yang kemudian berubah-ubah. Ya, satu gram emas tahun 1990 itu sudah beda dengan 1 gram emas yang sekarang. Benar nggak itu? Benar kan? Nah, jadi kalau lihat dari emasnya, dia stabil. Lihat dari emasnya, dia stabil. Yang berubah itu, ya itu adalah mata uang selain emasnya. Maka satu kambing itu harganya tetap stabil, 1 dinar. Kan gitu, 1 dinar, 4,25 gram emas. Yang berubah itu adalah mata uang kertasnya. Nah, itu menunjukkan bagaimana stabilnya mata uang berdasarkan emas dan perak ini. Karena ada nilai intrinsiknya, ya, ada nilainya gitu. Kertas itu kan nggak ada nilainya kecuali sebatas nilai kertas itu sendiri, ya, atau cetak kertasnya sendiri. Nah, jadi itulah kenapa kemudian singkatnya mata uang yang berbasiskan kepada dolar, mata uang kertas yang kemudian terkait dengan dolar, ya, itu kemudian menimbulkan ketidakstabilan harga, mengguncang perekonomian, gampang mengguncang perekonomian negara lain. Yang ketiga, menciptakan ketidakadilan ekonomi, seperti yang saya katakan tadi. Nah, yang keempat, itu semua kemudian menjadi alat bagi Amerika untuk mengendalikan dunia. Nah, itu yang kejahatan yang keempat. Ya. Nah, jadi bagi Amerika sekarang untuk menggoncang ekonomi satu negara itu gampang. Caranya gimana? Tarik dolar dari negara itu. Pasti negara itu akan goncang. Ya, bagaimana cara menarik dolar itu? Ya, seperti yang dilakukan oleh George W. Siapa itu? Bukan George W. Bush, Soros, ya, Soros itu kan? Soros itu kan dengan begitu, kan? Dia membeli dolar sebanyak-banyaknya, udah ambruk kan gitu. Atau ciptakan krisis, ya, di negeri itu. Nah, akibat krisis negeri itu, orang-orang yang punya dolar itu kan cenderung kemudian melarikan dolarnya ke luar negeri. Nah, dengan cara itu negara itu ekonominya itu akan gampang ambruk. Nah, itu cara untuk menjatuhkan ekonomi satu negara itu demikian mudahnya dengan kekuatan mata uang dolar tadi. Nah, itu kira-kira penjelasan singkat ya. Kenapa kemudian mengembalikan mata uang berbasiskan kepada emas dan perak itu sangat penting untuk membangun stabilitas harga, membangun ekonomi real, dan yang ketiga untuk menciptakan keadilan dalam perekonomian dunia. Dan agar kemudian yang keempat tidak menjadi senjata politik Amerika untuk mengendalikan negara-negara lain. Nah, kira-kira begitu. Terima kasih.
Ya. Cek, cek, cek. Yang tadi nggak kedengaran, Zat. Hah? Ya, baik. Ya, Nggak kedengeran? ya. Ini Zat, pertanyaannya, Ustadz, analisa yang Ustadz sampaikan tadi, apakah tidak terpikirkan bahayanya oleh para politisi lainnya, Zat, dan pemimpin Muslim yang ada? Jadi yang berkaitan dengan pertarungan politik dan ekonomi tadi, Zat. Ya, saya kira begini. Kalau pemikirannya itu sama dengan pemikiran Barat, ya, maka mungkin mereka nggak menganggap itu masalah. Ya, karena seolah-olah mereka itu bagian dari Barat itu sendiri, kan gitu. Nah, jadi kalau orang yang berpikiran sekuler misalkan ya, contoh sederhana lah misalkan, orang berpikiran sekuler, maka ketika ada perzinahan misalkan, mereka mungkin menganggap itu nggak masalah, asal suka sama suka. Karena pemikirannya itu sekuler, ya. Di mana dalam pemikiran sekuler agama jangan campur tangan dalam masalah urusan-urusan seperti itu, begitu. Misalkan contoh lain, kalau pemikirannya sekuler, maka mereka akan menganggap riba itu dalam ekonomi nggak ada masalah, kan gitu. Bahkan dianggap bagian hal yang penting dalam ekonomi. Jadi pertama tergantung pemikirannya seperti apa. Kalau pemikiran itu sekuler, maka bisa jadi mereka itu nggak menganggap itu sebagai suatu masalah. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa jadi pemikirannya sekuler dan mereka paham bahwa itu adalah bahaya, ya, bagi negeri mereka sendiri, ya. Karena mereka bisa memastikan bahwa meskipun sama-sama kapitalis, misalkan kapitalisme Amerika dengan kapitalis Indonesia tentu beda. Kapitalisme Amerika sebagai subjek yang diuntungkan, kapitalisme Indonesia sebagai objek yang dieksploitasi. Nah, dia pikirannya sekuler, tapi dia bisa paham gitu bahaya-bahayanya itu seperti apa. Ada juga ekonom-ekonom yang seperti ini, mereka paham persis tentang bahayanya ekonomi kapitalisme ini bagi negeri mereka, walaupun sama-sama kapitalis ya cara berpikirnya. Nah, itu model yang kedua, gitu ya. Model yang ketiga, ya, mereka sudah tahu itu berbahaya, tapi karena di situ ada kepentingan pribadi mereka, ada kepentingan, kalau mau lebih luas, kepentingan oligarki mereka, membahayakan negara mereka. Nah, karena cara berpikirnya individu, tidak berpikir tentang masyarakat, tidak berpikir tentang ketahanan pangan, tidak berpikir tentang pentingnya membangun industri suatu negara, maka mereka nggak peduli. Walaupun mereka paham itu, karena mereka termasuk orang yang diuntungkan. Nah, itu model keberapa tuh? Model ketiga. Kita pakai model sekarang. Ketiga, Ya, ada model keempat. Model keempat ini mereka nggak paham kapitalisme, nggak paham bahayanya. Ya, mereka akhirnya ikut tunduk begitu saja. Nah, ini juga ada model seperti ini, ya. Nah, karena itu kalau ditanya tadi, paham, ya tergantung dia masuk model mana, gitu kan. Tinggal kita lihat apakah model pertama, ya, apakah model kedua, apakah model ketiga, ataukah model keempat. Tapi saya sangat ragu kalau dia itu model keempat, ya, yang tidak paham tentang kapitalisme itu. Saya yakin mereka itu paham tentang kapitalisme. Ya, bisa kita lihat misalnya, ya, misalkan orang seperti Surya Paloh itu kan pernah mengkritik, ya. Demikian juga seperti Mahfud MD, ya Mahfud MD yang sekarang terlibat dalam sistem demokrasi misalkan, itu kan pernah mengatakan bagaimana buruknya sistem demokrasi, kan. Siapa yang masuk ke dalamnya itu jadi apa katanya?
Jadi meski malaikat jadi iblis. Ustaz. Ya, artinya kan dia paham itu rusaknya demokrasi itu. Nah, tapi ketika berkuasa ada kepentingan lain. Nah, kan itu yang kemudian membuat berubah gitu ya. Karena itu saya itu sangat yakin bahwa politisi-politisi level 1 sampai level 3 gitu ya. Si nomor 2 nih tadi Ustaz, sepertinya yang banyak ini Ustaz ya. Jadi mereka sebenarnya tahu tapi kemudian beda mazhabnya mungkin Ustaz ya, karena sebagai seorang yang dieksploitasi. Iya. Ya, baik. Ini sepertinya yang terakhir nih Ustaz. Pertanyaan yang terakhir ya. Ustaz, pertarungan itu kan semakin mengerikan, destruktif, komprehensif, dan tergesi karena para penganut peradaban yang kuat mulai mengganyang hamba Allah dari kalangan peradaban lainnya, tanpa menyisakan sedikit pun rasa belas kasihan, simpati, atau rasa kemanusiaan. Dunia menjadi layaknya suatu rimba disebabkan oleh hilangnya peradaban Islam, faktor pemikiran Barat pada pertarungan ekonomi kapitalisme global. Nah, ini pertanyaan atau apa nih? Ya boleh dikomentari, Ustaz. Iya, ada hal yang menarik ya. Dalam sambutan Maktab Iklami Hizbut Tahrir Pusat ketika Idul Fitri kemarin, itu kan saya baca berulang-ulang itu kan, itu disebarkan secara luas ya di internet itu ada, silakan nanti dibaca. Ada hal yang menarik kalau kita lihat dari gagasan-gagasan yang disampaikan oleh Maktab Hizbut Tahrir Pusat itu ketika menyambut Idul Fitri ya. Pertama dia mengatakan bahwa kaum muslimin tentu berbahagia di hari Idul Fitri itu ya. Meskipun kaum muslimin sesungguhnya secara umum ya masih hidup menderita kan gitu. Bahkan nah, kemudian dijelaskan di bulan Ramadan pun ya, di bulan Ramadan pun musuh-musuh Islam itu tidak menahan diri sama sekali untuk menyerang kaum muslimin. Ya. Waktu itu kan di bulan Ramadan ada serangan dari entitas penjajah Yahudi kan terhadap kaum muslimin yang sedang menunaikan sholat di Masjid Al-Aqsa kan. Nah, jadi di bulan Ramadan pun mereka nggak menahan diri, gitu kan? Kalau orang-orang kafir Quraisy dulu itu masih tahu yang disebut dengan bulan-bulan haram itu kan. Ini nggak ada menahan diri sama sekali. Barat juga begitu. Bagaimana di bulan Ramadan itu mereka tidak ada takutnya membakar Al-Quran, menghina Rasulullah SAW, nggak membuat mereka berhenti, kan gitu. Nah, pada bulan dan serangan terhadap kaum muslimin disebutkan di sana itu semakin brutal. Ya, bagaimana Amerika secara terbuka bersama Rusia itu membombardir kaum muslimin. Bagaimana penjajah Yahudi itu membombardir kaum muslimin di Gaza. Jadi serangan-serangan itu semakin brutal. Nyawa kaum muslimin itu sudah demikian tidak dianggap, gitu ya. Nah, di sisi lain juga disebutkan di situ bagaimana posisi penguasa-penguasa negeri Islam semakin menunjukkan kesetiaan mereka terhadap Barat. Kan gitu. Misalkan normalisasi ya terhadap penjajah Yahudi itu kan semakin kencang. Ya, walaupun Yahudi semakin brutal ya membunuhi kaum muslimin. Nah, itu kenyataan yang ada. Apa yang disampaikan berikutnya dari sambutan itu mengatakan seperti ini. Ini semua sebenarnya kerapuhan, kebobrokan dari ideologi kapitalisme ini. Dia sebutkan seperti itu. Ini sebenarnya menunjukkan kerapuhan dan kelemahan ideologi kapitalisme itu. Ya, pertama mereka telah gagal secara ekonomi. Ya, ekonomi dunia sekarang ini mengalami ancaman krisis yang luar biasa kan, ancaman resesi dan sebagainya. Yang kedua,
mereka kemudian tidak lagi menghargai nyawa manusia. Demikian murahnya nyawa manusia bagi mereka. Ini kan menunjukkan kegagalan ya ideologi mereka. Nah, apa yang sekarang ini bisa mereka andalkan? Yang bisa mereka andalkan itu hanya dua, ya, melalui penguasa-penguasa boneka mereka. Yang kedua, kekuasaan, ya, kekuasaan militer. Hanya itu yang mereka bisa lakukan sekarang ini. Maka bisa kita lihat di hampir seluruh negeri-negeri Islam itu tekanan terhadap kelompok-kelompok yang memperjuangkan, kaum muslimin yang memperjuangkan syariat Islam itu semakin kuat, gitu ya. Karena hanya tinggal kekuasaan aja lah yang mereka bisa andalkan. Nah, di situ disebutkan seperti itu. Yang berikutnya disebutkan kondisi ini sebenarnya juga menunjukkan demikian lemahnya boneka-boneka Barat itu. Ya, demikian lemahnya posisi mereka. Pertama, mereka tidak lagi mendapat dukungan sepenuhnya, bukan begitu. Mereka di belakang mereka itu, yaitu Amerika dan negara-negara Barat, ya, tidak sekuat seperti dulu. Nah, yang kedua, penguasa-penguasa hampir di semua negeri Islam itu disebutkan dalam sambutan itu, lebih kurang ya, disebutkan itu, hampir semuanya tidak ada yang dicintai oleh rakyatnya. Dan itu kenyataan kan? Hampir semuanya penguasa-penguasa negeri Islam ini dibenci oleh rakyatnya. Bahkan ketika penguasa itu semakin semakin tampak ya dengan kebijakan-kebijakan yang vulgar, hampir semuanya itu dibenci oleh rakyatnya. Nah, ini menunjukkan kerapuhan dari penguasa boneka mereka. Nah, kemudian dikaitkan dengan itu, bisa disebut kapitalisme sekarang itu pada titik nadir, ya. Karena tidak lagi bisa atau mampu memikat hati kaum muslimin, ya. Karena kejahatan-kejahatannya, kebobrokan-kebobrokannya itu ya, sudah di depan mata. Nah, terakhir disebutkan inilah saatnya kaum muslimin. Nah, di situ inilah saatnya kaum muslimin. Ya, saatnya kaum muslimin. Ini adalah waktu kita. Ya, waktu kita untuk dunia, untuk memimpin dunia. Karena kapitalisme itu sendiri sudah tidak layak. Demikian juga penguasa-penguasa negeri Islam itu sebagian besar juga rapuh dan lemah, gitu. Nah, itu kira-kira untuk menjawab pertanyaan yang tadi, ya. Terima kasih. Ya, Masya Allah. Ini pertanyaan terakhir sekaligus jawaban pamungkas dari beliau berkaitan dengan pertanyaan tadi dari Pak Pak Mukhlis ya, kalau tidak silap. Ustadz, berhubung sudah hampir jam 9:30, Iya. apa Bukan dulu ya. Ya, baik. Ya. Nah, sepertinya stamina dan tenaga kita sudah menyatakan harus dicukupkan dulu Bapak Ibu sekalian, dan kemudian juga waktu yang membatasi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ridhoi aktivitas kita malam hari ini, dan kita doakan kepada ustadz-ustadz kita pengisi syiar malam, baik itu Ustadz Farid dan kemudian ustadz-ustadz yang lain selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik. Kita cukupkan dengan lafaz hamdalah.